Bagaimana mungkin BPBD menyuruh kami untuk bersiap, sedangkan instansi pemerintah sendiri yang bertugas untuk melindungi kami sama sekali tidak memiliki kesiapan? Mudah-mudahan sudah bisa jawab, dan saya kasih waktu 1 minggu untuk mengundang kami mendengarkan penjelasan Anda semua. Saya mohon Sekda Jabar untuk menjadi perhatian. Kalau ternyata dalam waktu 1 minggu dari semenjak hari ini, channel ini, video ini saya upload di YouTube, Anda tidak bereaksi dan tidak bisa menjawab pertanyaan saya, pertanyaan kami, artinya Anda hanya omong doang. Saya tunggu. Itu sebetulnya kalau DPRD-nya tahu bahwa setiap program yang Anda lakukan semua oleh BPBD Jabar maupun kota kabupatennya tidak ada tingkat pengukuran berdaya guna dan tepat gunanya, artinya itu pemborosan yang sia-sia. Sebetulnya sudah berulang kali saya katakan di dalam channel ini, tetapi mungkin tidak semua masyarakat, para pejabat yang terkait di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, meskipun beberapa orang di bidang penanggulangan bencana termasuk sekbannya, saya japri langsung dari video-video yang saya buat di channel ini, termasuk media massa, mungkin tidak memperhatikan dan terinformasikan. Setelah Kabupaten Bandung memposting di medianya, sekarang Kabupaten Bandung Barat setelah gempa di Myanmar 7,7 skalanya, itu pejabat kepala pelaksana Kabupaten Bandung mengeluarkan statement yang dimuat sumbernya pikiran rakyat. Ini statementnya. Pasca gempa 7,7 SR di Myanmar, BPBD imbau potensi ancaman sesar, Lembang dan Megatrus pada rapat koordinasi antara BMKG dan BPBD se-Jawa Barat yang berlangsung pada Selasa, 1 April tahun 2025. Para pejabat membahas potensi ancaman gempa bumi di wilayah Jabar, termasuk gempa yang terjadi di Myanmar sebagai peringatan penting. Untuk itu, BPBD mengingatkan masyarakat agar selalu siap dengan rencana evakuasi, menyiapkan perlengkapan darurat, dan mengikuti sosialisasi mitigasi bencana untuk mengurangi risiko jika terjadi gempa. Setelah gempa bumi magnitudo 7,7 di Myanmar, Jumat, 28 Maret tahun 2025 menewaskan ribuan jiwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kabupaten Bandung menyampaikan peringatan potensi gempa setempat. Peringatan secara spesifik disampaikan Kepala Pelaksana BPBD di Kabupaten Bandung, Luka Asuska Puji Utama, pada Kamis, 3 April tahun 2025. Luka Asuska menjelaskan bahwa pergerakan 2 lempeng samudra dan 1 lempeng benua dapat menyebabkan gempa bumi. Megatrus, yaitu gempa besar yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan. Selain pergerakan lempeng tektonik, Bandung Raya juga berpotensi mengalami gempa akibat aktivitas sesar lembang. Bagus ya, BPBD mengeluarkan himbauan, mengingatkan masyarakat seperti ini, agar masyarakat selalu siap dengan rencana evakuasi. Akan tetapi saya akan bertanya ulang, jika masyarakat sadar tentang potensi bencana ini, bagaimana masyarakat itu dapat melakukan rencana evakuasi? Tentu saja kami memerlukan pemetaan potensi bencananya, yang itu ada di dalam kewenangan dan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini pertanyaan yang sudah saya ajukan, kami ajukan ke Pemprov Jabar, ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Mungkin Pak Uka sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung maupun sekdanya sebagai ex officio BPBD Kabupaten Bandung atau Kepala Pelaksana Kabupaten Bandung Barat dan sekdanya termasuk Kepala Pelaksana BPBD Jabar dan Sekda Jabar dapat menjawab saat ini. Karena dari bulan Oktober 2024 tidak dapat menjawab kepada kami
mengenai pemetaan risiko bencana yang ditimbulkan oleh megatrust. Hal ini pun akan menjadi pertanyaan yang sama pada saat terjadinya sesar Lembang. Ini pertanyaannya. Surat dengan nomor 008.RGB-P.9 Romawi.2024 perihal kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar kepada masyarakat atas potensi gempa bumi megatrust Selat Sunda. Lampiran Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Pada yang terhormat Bapak PJ Gubernur Jawa Barat di tempat. Ini bulan September awal. Dengan hormat, atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat bernomor 128-PB.01.03-BPBD tertanggal 2 September 2024 tentang meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan gempa bumi megatrust Selat Sunda. Kami sebagai perwakilan masyarakat Jawa Barat mempertanyakan lebih lanjut mengenai potensi dampak pada masyarakat. Pada surat edaran poin kedua, yaitu berdasar kajian para ahli. Beberapa hal berikut menjadi pertanyaan kami kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. 1. Wilayah mana saja yang berpotensi terdampak? Berapa potensi jumlah dan tingkat konsekuensi korban yang terdampak? 2. Vaskes mana saja yang berpotensi terdampak? 3. Infrastruktur vital seperti listrik, air bersih, komunikasi, mana saja yang berpotensi terdampak? 4. Berapa waktu tersisa masyarakat untuk melakukan evakuasi ke jarak aman tempat evakuasi sementara atau TES dan tempat evakuasi akhir atau TEA dari adanya peringatan dini? 5. Berapa daya tampung TES dan TEA dan di mana lokasinya? 6. Adakah dampak lanjutan dari potensi gempa bumi megatrust Selat Sunda ini pada dam failure, industrial hazardous material release, pipeline explosion, kebakaran kota, dan lain-lain? 7. Infrastruktur pemerintah daerah untuk layanan dasar masyarakat mana saja yang terdampak? Ini surat kami ajukan di awal September 2024 dan kami melakukan rapat bersama di kantor BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh PLT Kalak BPBD Jabar yang sekarang menjadi Sekban BPBD Jabar. Lalu ada 3 kabid yang hadir, yaitu Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Rehabilitasi Rekonstruksi. Hadir juga perwakilan dari BMKG 1 orang dan 2 orang dari PVMBG. Lalu hadir lagi di situ dari BPBD adalah jabatan-jabatan fungsional. Semua yang hadir, yang kami tanyakan itu tidak dapat dijawab sejak bulan Oktober 2024 hingga saat ini. Apalagi yang namanya sesar Lembang telah juga menjadi salah satu forum diskusi kami yang dilakukan di tahun 2020 awal berlokasi di Museum Geologi Kota Bandung. Artinya harusnya setelah 4 tahun sudah memiliki persiapan. Bagaimana mungkin BPBD menyuruh kami untuk bersiap, sedangkan instansi pemerintah sendiri yang bertugas untuk melindungi kami sama sekali tidak memiliki kesiapan. Lalu apa yang akan dikurangi dari risiko yang disebut mitigasi kalau potensinya sendiri tidak terpetakan? Bukan sekali 2 kali saya melemparkan protes pada instansi pemerintah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini para pejabat asal bicara termasuk para ahli yang implementasinya tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan tepat guna dan berdaya guna. Dan itu ada di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 Penanggulangan Bencana. Anda sendiri semua BPBD 3 provinsi saya tanya, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan setiap program tahunan ya yang Anda pertanggungjawabkan dalam LKPJ
laporan pertanggungjawabannya setiap tahun di Dewan ya, DPRD, itu sebetulnya kalau DPRD-nya tahu bahwa setiap program yang Anda lakukan semua oleh BPBD Jabar maupun kota kabupatennya tidak ada tingkat pengukuran berdaya guna dan tepat gunanya, artinya itu pemborosan yang sia-sia. Dan tidak pernah Anda evaluasi setiap sosialisasi itu, dampak, lalu hasilnya, kesiapannya seperti apa. Dan Anda sendiri pun sebagai instansi yang bertanggung jawab tidak pernah mengukur kesiapan Anda sendiri. Jadi apa yang selalu diramaikan? Hanya melempar kepada publik, kepada media massa. Seolah-olah itu menjadi beres Anda telah melakukan sosialisasi. Ini harus menjadi perhatian khusus dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, maupun para wali kota, bupati yang baru dilantik. Bahwa se-Jawa Barat gak ada yang siap. Dan itu sudah saya konfirmasikan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar. Tidak ada yang siap dan tidak tahu bagaimana mengukurnya. Dan tidak ada pemetaan yang tepat. Silahkan saya menunggu. Kalau ternyata BPBD Jabar atau se-Jawa Barat telah rapat dengan BMKG, tolong jawab pertanyaan saya yang bulan September saya ajukan kepada PJ Gubernur, lalu didisposisi kepada BPBD Jabar. Dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Di 6 bulan ya. Nggak bisa jawab. Mudah-mudahan sudah bisa jawab. Dan saya kasih waktu 1 minggu untuk mengundang kami mendengarkan penjelasan Anda semua. Saya mohon Sekda Jabar untuk menjadi perhatian. Kalau ternyata dalam waktu 1 minggu dari semenjak hari ini, channel ini, video ini saya upload di YouTube, Anda tidak bereaksi dan tidak bisa menjawab pertanyaan saya, pertanyaan kami, artinya Anda hanya omong doang. Saya tunggu undangan Anda semua dan dihadirkan media massa agar bisa menjadi edukasi kepada publik. Selama ini Anda hanya bisa mensosialisasikan kepada orang yang kurang paham, kepada masyarakat yang kurang paham. Yuk dengan saya. Kita lihat sebagaimana Anda paham, Anda profesional dan ahlinya. Selama ini Anda terlalu sombong. Yuk kita kebuka ke publik. Sebenarnya kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun kota kabupaten se-Jawa Barat seperti apa? Kita buka data, kita buka analisis, dan kompetensinya. Kita buktikan karena ini sangat menyangkut terhadap keselamatan jiwa seluruh masyarakat Jawa Barat.